Oke, baik, kita lanjutkan negara Vietnam ya. Ini yang kita bahas yang terakhir, negara terakhir anggota ASEAN ya. Seperti biasa sebelumnya bahas tentang identitas. Nama resmi ya, Vietnam. Sebelumnya kita bahas bendera. Benderanya warna merah poros dan tengahnya itu ada gambar bintang ya. Nah, nama resminya itu Trong Hoa Sa Hol Chu Vietnam atau bahasa Indonesianya Republik Sosialis Vietnam. Kemudian ibu kotanya itu Hanoi, pemerintahnya Republik Komunis ya. Lalu kepala negara, ketua Dewan Negara ya. Bahasa resmi Vietnam, tapi juga menggunakan bahasa Prancis, Cina, ya Allah, Inggris dan Hammer ya. Hammer di sini bukan Homer air minum keras bukannya. Kalau dalam Islam kan Hammer itu apa ya? Air apa? Air yang mabukkan ya, Homer. Bahasa Hammer ya. Lalu agama utama di sana itu Buddha. Kemudian Konghucu, Kristen dan Islam juga ada. Rakyatnya disebut bangsa Vietnam. Mata uangnya ini dong ya. Uang kertas Vietnam terdiri dari satuan 200 dong. Uang kertasnya 500 dong, 1000 dong. Sama kayak Indonesia ya. 1000, 2000, 500 ya. Hari kemerdekaannya 2 Juli 1976 ya. Lagu kebangsaan Tien Quan Cha. Itu lagu kebangsaan Thailand ya. Bisa kalian searchingnya di mana, di YouTube atau apa ya. Lagu kebangsaan Thailand. Tien Quan Cha ya. Kemudian keadaan alam ya. Keadaan alam di sini tentang letak astronomis. Bagaimana letak astronomis negara Vietnam? Vietnam terletak antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai dengan 109 derajat bujur timur. Luas wilayahnya ini wilayah Thailand maksudnya ya, sebesar 513.120 km persegi. Di sebelah barat Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos dan Kamboja ya. Dan di sebelah utara ini berbatasan dengan Tiongkok. Serta di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan ya. Vietnam memiliki 2 daerah iklim yang berbeda ya. Yang pertama ya, di bagian utara beriklim sedang dan di bagian selatan beriklim tropis ya atau panas ya. Di daerah yang beriklim sedang tadi dikenal dengan 2 musim, yakni musim hujan dari bulan November sampai dengan bulan April dan musim panasnya dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Lalu daerah yang beriklim tropis seperti negara-negara di Asia Tenggara juga terdiri dari 3 musim, yakni musim dingin ya, dari bulan November sampai bulan Januari, musim panas dari bulan Februari sampai April atau Mei ya, dan musim hujan dari bulan Mei atau Juni sampai Oktober ya. Pada waktu musim hujan di Asia Tenggara ya, sekitar bulan Juni ya, sampai permulaan bulan November. Vietnam juga dan Filipina ya. Serta pantai Cina Selatan di Hong Kong biasanya dilanda angin topan ya. Lalu bentang alam. Jadi Vietnam merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ya, yang menempati wilayah seluasnya 325 km persegi. Ibu kotanya Hanoi ya. Bentuknya Republik Sosialis ya. Sedangkan lagu kebangsaannya Forward Soldier. Vietnam ini hanya
berukuran 6,25% ya dari luas wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Vietnam ini mempunyai dua zona iklim, yakni iklim sedang di utara dan iklim tropis di bagian selatan. Seperti sebelumnya saya jelaskan. Secara geografis, Vietnam ini terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama itu daerah pegunungannya, pegunungan utara, yang mencapai ketinggiannya itu kurang lebih 3.000 meter. Kemudian wilayah yang kedua itu delta Sungai Merah. Di mana itu? Di Hanoi ya, terletak di Hanoi. Kemudian wilayah yang ketiga, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ya. Lalu wilayah yang keempat, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Atau ini pegunungan Annamite ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu Annamite. Kemudian delta Sungai Mekong ya di sebelah selatan Vietnam. Kemudian penduduk Vietnam ini berjumlah kurang lebih ya pada tahun 2015 ini 91,7 juta jiwa. Jadi Vietnam ini merupakan negara berpenduduk nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia. Artinya Indonesia nomor 1 ya di Asia Tenggara. Ya. Subur berarti orang-orang Indonesia ini ya. Secara etnis, Vietnam menjadi negara yang homogen. Homogen itu sama, kalau heterogen itu banyak bermacam-macam ya. Kurang lebih 90% ya penduduknya itu orang Vietnam. Jadi tidak ada dari pendatang lainnya, 90%. Asli murni ya. Murni natural ya. Orang Vietnam sendiri. Meskipun begitu, terdapat banyak etnis minoritas ya. Jadi meskipun tidak sebanyak di Myanmar dan Indonesia ya, sekitar 85% ya dari 7 juta penduduk etnis minoritas Vietnam ini termasuk etnis minoritas asli. Ya. Jadi yang menjaga ya, keasliannya itu terjaga minoritas asli. Tidak ada naturalisasinya, campurannya atau perbaruannya, terupdate istilahnya kalau istilah teknologi sekarang. Kemudian wilayah tempat tinggal mereka itu adalah di barisan pegunungan Vietnam. Lalu kelompok yang terbesar itu adalah Rumpun Thai dan Hamong. Berbeda dengan di Burma ya. Etnis minoritas di Vietnam ini tidak memiliki keinginan yang kuat ya untuk menjadi negara bagiannya ya, yang memiliki kekuasaannya. Kurang lebih sekitar 1 juta jiwa etnis Cina ini tinggal di pusat kota, di bagian selatan kota ya. Sejak kaum komunis yang mengambil alih kekuasaan, orang-orang Tiongkok di sana itu mendapat larangan keras ya, mendeskripsikan atau menggambarkan fakta bahwa etnis Tiongkok ini memainkan peranan dominan ya pada sistem kapitalis ya, komunis ya, sebelum kaum komunis mengambil alih kekuasaan. Ini tentang penduduk di Vietnam. Lalu bagaimana dengan perekonomiannya di sana? PDB atau produk domestik bruto. Negara Vietnam mencapai titik tertinggi pada tahun 2014, yakni 186,2 miliar US dollar ya. Ini data dari World Bank, dari Trading Economics tahun 2015. Jadi pertumbuhan ekonomi Vietnam itu sejak tahun 2015 itu tumbuh sebesar 6,28%. Angka ini 6,28% ini menyaingi negara-negara lain di ASEAN. Banyak media yang memprediksi Vietnam akan menggantikan Tiongkok sebagai primadona di Asia.
pada tahun 2014 ya, Vietnam merupakan negara eksportir terbesar ke Amerika Serikat, se-ASEAN. Ya, jadi besar sekali eksportirnya ya, ke Amerika ya. Sementara itu investasi asing di dalam negeri Vietnam ini mengalami peningkatan setiap tahunnya ya. Bahkan sampai sekarang. Berbagai produsen dunia itu banyak memindahkan tempat produksinya dari Cina atau Tiongkok ke Vietnam ya. Atau seperti perusahaan raksasa elektronik asal Korea, Samsung Elektronik kan pindah ke Vietnam. Nah ini ya. Saya sedikit sharingnya. Jadi ketika produsen atau bisnismen memindahkan tempat produksinya atau pabriknya ke daerah tertentu, itu pasti ada alasannya. Yang pertama, kenapa dipindah? Karena di tempat sebelumnya itu upahnya itu tinggi ya. Maka pengusaha atau produsen mencari tempat untuk memproduksi dengan upah gaji yang rendah gitu ya. Secara hukumnya ya. Ya kalau salah dikritisi, ditegur ya. Kalau benar ya didengarkan ya. Kalau benar didengarkan. Kalau salah dikritisi. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Nah, kok jadi ini ya. Jadi Vietnam ini terus memandu ya jalan perkembangannya ekonomi ya melalui kebijakan Doi Moi ya yang menjamin perkembangan yang sehat dari perekonomian dan pembangunan daerah yang seimbang. Akan tetapi kebijakan ekonomi Vietnam ini malah melahirkan distribusi kekayaan yang tidak merata, ketimpangan. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Yang kaya sebelah sana, ya miskin sebelah sini, wah, makin timbang kacau. Terutama di daerah pedesaan ya. Jutaan petani di sana itu diusir dari tanah mereka. Kenapa? Karena perluasan modalnya. Di tahun 90-an ya, hampir semua rumah tangga di pedesaan ini 91,8% ya, itu punya tanah ya. Di tahun 2010 ya, hampir seperempat dari mereka ya, atau 22,5% menjadi petani tidak punya tanah ya. Jadi petani tidak bertanah ya. Berapa tahun itu ya? 20 ya, kurang lebih 20 tahun ya. Pedesaan di sana punya tanah luas. Kemudian 20 tahun kemudian, wah gila nggak punya tanah, diambil oleh pemodalnya. Lalu kebijakan upah murah menjadi salah satu. Nah, seperti yang saya sampaikan ya barusan. Jadi kebijakan upah murah yang di Vietnam ini menjadi daya tarik bagi investor atau produsen atau bisnismen ya untuk membangun produksi yang di sana ya. Ya makanya di daerah manapun ketika upah minimum buruhnya, upah kerjanya itu besar, itu produsen atau investor itu malah akan kabur. Karena mereka berpikir untungnya itu sedikit, ruginya besar ya. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini kenaikan upah minimum di Vietnam itu mencapai 21%. Itu masih tergolong kecil ya. Atau sebesar 700.000 per bulan. Ada juga beberapa di daerah ya, bahkan di Indonesia juga ada di daerah ya. Daerah-daerah terpencil biasanya ya, daerah-daerah tertinggal. Biasanya upah minimumnya itu kecil, 700.000 per bulan. Lalu bagaimana untuk pemulihan ekonomi di Vietnam ini? Ditopang oleh aktivitas bidang industri. Industri apa? Industri pengolahan, manufaktur, elektronik, ya, dan pembangunannya. Lalu sumber daya alam ya. Bagaimana sumber daya alam di Vietnam ya? Vietnam ini terkenal dengan irigasi yang baik ya. Makanya di sana bidang pertanian itu masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi rakyatnya. Hasil pertanian yang utama itu pertama buah-buahan. Makanya ada buah jeruk dari Vietnam. Berarti itu impor. Ya. Sayur-sayuran, ubi jalar, jagung, tebu, teh, dan kopi ya itu
hasil pertanian utamanya. Lalu bagaimana dengan hasil peternakan? Hasil dari peternakan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Sedangkan perikanannya itu memberikan sumbangan bagi devisa ya, melalui bagi devisa negara melalui kegiatan ekspor. Pelabuhan lautnya yang terkenal di Vietnam itu ada di Teluk Tonkin. Hutan di Vietnam bagaimana? Hutan di Vietnam itu luasnya itu kurang lebih 13,2 juta hektar. Diliputi oleh kayu jati, kayu hitam, kayu merah. Wah, ini kayu-kayu bagus semua ini ya. Kayu-kayu yang memiliki nilai yang tinggi ya, high value. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, berupa barang-barang tambang seperti antrasit ya. Ini banyak ditemukan di Quang Yen ya, sebelah utara Hanoi. Endapan tersebut hingga saat ini, sampai saat ini yang terbesar di Asia Tenggara ini. Kemudian daerah lainnya memiliki endapan antrasit itu daerah Panme dan Tungengguang ya. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang kedua itu batu bara yang ditemukan di daerah Nongson. Daerah mana itu? Daerah utara Danang. Kemudian biji besi ya, ditambang dan diolah oleh Thai Nguyen ya. Dan barang tambang lainnya seperti fosfat, timah, ya, emas. Kemudian kerjasama. Jadi Vietnam ini pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang ke-6 pada tahun berapa? Tahun 1998. Jadi saya juga pernah menjadi tuan rumah ya. Kalau nggak salah itu di Bandung atau Jakarta itu ya, saya lupa. Kemudian kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam ini sudah terjalin sejak Vietnam masih mengalami perang saudara ya. Dengan pengiriman pasukan Garuda di bawah bendera PBB Indonesia, pasukan untuk pengiriman pasukan perdamaian itu namanya pasukan Garuda. Di samping itu juga Indonesia ini pernah menyediakan salah satu pulaunya yaitu Pulau Galang di Riau ya sebagai camp atau base campnya pengungsi Vietnam. Sampai saat ini perkampungan bekas pengungsi di Pulau Galang masih banyak menyisakan peninggalannya. Peninggalan apa? Peninggalan para manusia perahu dari Vietnam ya. Baik itu dalam bentuk benda-benda seperti rumah tinggal yang khas ya atau kuil sampai ada di istiadatnya itu masih ada ya. Di Pulau Galang di Riau ya. Saat ini Vietnam juga menjadi anggota beberapa organisasi internasional ya. Sama dengan negara-negara ASEAN ya, anggota ASEAN ya. Baik, sekian untuk mengenal negara-negara anggota ASEAN ya. Jadi negara anggota ASEAN itu bukan negara. Anggota ASEAN itu ada 10 negara ya. Salah satunya ini Vietnam. Dari kemarin materi-materinya ya. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi di forum yang sudah saya buatkan. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian memahami materi ini ya.